Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market yang semakin turun dan turun ya. Kayaknya Bitcoin dibanting turun lagi gitu teman-teman, sudah minus 1,31% ya kan. Jadi kemungkinan besar altcoin akan mengikuti penurunan ya, kecuali ada altcoin atau alt token ya yang mempunyai project yang akan dirilis, itu biasanya mampu melawan arah tapi tidak lama seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita lihat launch ya Luna Classic, karena kita mau lihat perkembangannya ya. Kemarin sempat naik lumayan ya teman-teman. Kemarin itu sempat di area tertingginya 13 ya teman-teman. Itu kenaikan yang cukup lumayan karena untuk harga terendahnya itu beberapa hari yang lalu dia sempat di area sini teman-teman, di area mana ya, bentar, di area sini teman-teman ya, di area sini ya untuk terendahnya di area sini teman-teman, 9506 lah ya untuk area terendahnya beberapa waktu yang lalu teman-teman, sebelum dia mengalami kenaikan gitu. Dan kemarin pun mengalami beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu mengalami kenaikan yang cukup lumayan di kepala 13 kan, seperti itu. Nah di sini teman-teman kalau kita lihat ada informasinya perihal Luna Classic, di mana dua koin klasik Terra secara misterius melonjak ya teman-teman. Nilainya USDC naik 42% kemarin teman-teman, hari Selasa itu naik 42%, lebih tinggi dalam 24 jam terakhir gitu teman-teman. Nah jadi antara Luna Classic dan USDC ya, punya USDC, sorry USDC ya, itu adalah stable coinnya si Luna ya teman-teman, seperti itu mengalami kenaikan. Nah dan di sini ya mengutip wawancara terbaru, Do Kwon token klasik Terra memiliki kebangkitan pasar gitu teman-teman. Untuk beberapa alasan misterius, dua koin yang terkait dengan jaringan Terra Classic USDC dan Luna Classic Launch melonjak nilai secara signifikan pada hari Selasa kemarin teman-teman, sempat melonjak cukup lumayan ya, tinggi gitu. Penggerakan pasar mengikuti wawancara dari Do Kwon, di mana Do Kwon ini menjelaskan juga ya bahwasanya jika Anda bertanya kepada saya apakah ada tahi lalat di TVL, tahi lalat itu bisa diartikan adalah tanggung, bisa dikatakan orang yang intinya merusak lah ya, penyakit gitu intinya teman-teman. Itu mungkin ya, itu dijawab Do Kwon, itu ada gitu penyakit di dalam TVL ya teman-teman. Apakah seseorang mencoba untuk mengambil keuntungan dari kesempatan tertentu? Dan si Do Kwon pun menjawab iya teman-teman ya, tetapi jika peluang itu ada maka kesalahannya ada pada orang yang menghadirkan kerentanan itu di tempat pertama ya, seperti itu ya. Jelas Kwon dalam wawancara saya, dan saya sendiri setengah bertanggung jawab untuk atas kelemahan apapun yang dapat ditimbulkan oleh penjual pendek untuk mulai mengambil keuntungan gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ini adalah grafik dari USDC kemarin ya teman-teman. Dia sempat di area 0,031 teman-teman. Harga sebelumnya itu di area rendahnya teman-teman itu di area 0,022 ya teman-teman. Jadi kenaikan yang cukup signifikan kemarin itu. Dan di sini kalau kita lihat, pendukung klasik ini mencoba mewujudkan $1 USDC kebangkitan pasar Terra Classic akhir Agustus mengikuti pompaan yang gagal selama minggu. Nah, jadi komunitas ya atau pendukung Terra Classic ini ingin mewujudkan teman-teman kembalinya stablecoin USDC ini ke harga $1 gitu teman-teman ya. Ya siapa tahu bisa gitu ya. Selain ini teman-teman, si Luna Classic juga trending juga di Twitter ya, dengan 9.138 tweetan teman-teman. Nah di sini tentang burn teman-teman ya, ini 3 jam yang lalu 69% validator telah memperbarui ke versi 22 ya, dan mempertaruhkan pada 26 Agustus. Pembakaran pajak 1,2% akan resmi diaktifkan pada rantai. Ya mudah-mudahan benar-benar resmi diaktifkan pada rantai Terra Luna Classic, seperti itu teman-teman ya. Dan informasi
informasi yang beredar yang saya dapat itu untuk pajak 1,2% itu akan diaktifkan ya, atau akan mungkin pengajuan lah ya ke exchange itu di bulan September teman-teman, antara pertengahan September atau tanggal 21 September, aku agak-agak lupa soalnya ya, di antara tanggal itu teman-teman ya. Di situ akan mengajukan pengajuan tax burn 1,2% terhadap exchange kayak gitu teman-teman ya, dan mudah-mudahan memang bisa terrealisasi gitu ya kan. Memang kalau kita ketahui Luna Classic ini bisa dikatakan produk yang gagal di tangan Do Kwon gitu teman-teman, tapi ketika di tangan komunitas kita nggak tahu, karena pergerakan ini tergantung ke komunitas seperti itu ya. Dan ini teman-teman ya, 55,29% validator kini telah ditingkatkan ke versi 22. Nah jadi ini perkembangan yang cukup bagus gitu untuk Luna Classic-nya teman-teman, perihal perpindahan ya, peningkatan ya, ditingkatkan ke versi 22 untuk 55,29% validatornya teman-teman ya. Nah di sini sebenarnya mungkin kita tinggal menunggu pengaktifan ya, diaktifkan kembalinya delegasi staking dan burn 1,2% ya teman-teman. Mungkin kalau kedua tersebut sudah aktif, sudah bisa digunakan, ibaratnya sudah berjalan gitu teman-teman ya, kemungkinan besar sih harga dari Luna Classic bisa secara berlahan bangkit gitu teman-teman. Walaupun sekarang memang bisa dikatakan ini sedang hancur-hancurnya untuk Luna Classic ya, tapi dari segi komunitas ingin membangkitkan lagi seperti itu. Karena apa? Luna Classic sudah diserahkan ke komunitas ya kan, si Do Kwon pun sudah nggak punya peran andil besar lah di dalam ini teman-teman, karena sudah diserahkan terhadap komunitas. Jadi pergerakan kelangsungan daripada Luna Classic ini tergantung komunitas ya teman-teman, dan validatornya nanti seperti apa gitu ya. Dan mudah-mudahan ketika delegasi staking dan burn 1,2% itu aktif ya, semoga saja harganya bisa berubah gitu teman-teman ya. Syukur-syukur bisa menjemput orang yang terkena sangkut waktu itu ya kan, seperti itu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman untuk perkembangan Luna Classic ya masih seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu kabar terupdate perihal pengaktifan delegasi staking dan burn 1,2%. Kita lihat di bulan depan teman-teman. Semoga bulan depan benar-benar itu terrealisasi semua ya, semoga seperti itu teman-teman. Syukur-syukur di awal bulan lah ya, syukur-syukur seperti itu, atau di akhir bulan Agustus, lebih cepat lebih baik kan, seperti itu. Nah mungkin ini dulu pilihan Luna Classic teman-teman, semoga bermanfaat. Salam cuan dan salam sangkuters.